Selamat siang rekan-rekan penggemar PCP. Ini saya coba sampaikan bagaimana cara memasang regulator inline di dalam senapan, khususnya untuk tabung ya, bukan bocap ya. Jadi ini saya contohkan secara gambaran saja. Jadi kalau buka langsung juga nggak mungkin gitu. Cara pasang regulator inline. Ini senapan saya dimodifikasi dari Marauder ini ke bullpup. Jadi kita buka dulu ya, satu. Ini kita lepas. Ini lihat. Nah, ini lihat. Nah, ini. Ya. Ini modifikasi dari popor biasa ke bullpup seperti ini. Ini anunya, popornya. Ini popor buatan sendiri. Nah, dalamnya ini dalamnya ini ringan sekali, ini ringan sekali. Yang ini adalah transfer selang kawat transfer. Kalau ini kita tekan ini ya, ini ikut bergerak ya tuh. Nah, ini bergerak. Nah, ini ada lubang satu lagi, ini kalau kurang panjang. Nah, ini juga kalau kurang panjang, ya udah tergantung keinginan kita. Ini bisa tambah banyak. Ini saya pakai yang paling ujung. Jadi nanti ini bentuknya seperti ini, sehingga ini menjadi bullpup ya. Oke. Selanjutnya ini tabungnya sudah titanium, besar sekali ini, dan panjang ini hampir 70 cm atau 700 mili. Yang di sini ini adalah manometer untuk tekanan tinggi. Kita buat tutup. Nah, terus yang di sini ini manometer setelah dilakukan regulasi pengaturan tekanan. Jadi tekanannya di sini. Nah, ini ada lasernya. Lasernya ini warnanya hijau. Nah, katanya kalau laser warna merah itu biasanya binatang itu udah takut. Beda dengan warna hijau. Jadi kalau warna hijau, lasernya itu katanya nggak takut. Ini telenya pakai sniper. Nah, ini desainnya, atasnya. Ini kita lepas dulu. Nah, jadi cara pasang regulator itu untuk inline itu di daerah sini ya, di daerah sini ya. Nah,
ini kita batasi dengan buat ring seperti ini di sini nih, sehingga nanti kalau pas kita ketemu ibaratnya ini chamber, kalau ini chamber, ini ring, buat ring sendiri silahkan dibuat. Nah, posisi chamber baru dipasang di sini regulator inline. Jadi kendal dulu. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi di sini regulator, ini di dalam tabung, ini ring pembatas, ini untuk ruangan udara yang sudah diregulasi. Nah, ini chambernya di sini. Jadi udaranya itu di sini aja. Tuh. Nah, jadi untuk yang pertengahan ini harus dibolong ya. Nah, jadi kalau di saya di sini ini chambernya sudah masuk ke sini, masuk. Ini ada ringnya, ring ya, sudah masuk di dalam chamber itu. Ini ada lubang, nah, lubang kecil di antara seal yang depan dan belakang ini. Karena ini bekerja, biasanya ada udara yang terjebak. Ini harus dibebaskan. Kalau nggak dibebaskan maka dia akan ngejam, jadi ini nggak bisa lagi. Jadi ini harus dibor. Jadi kalau ini kita lihat punya saya nggak kelihatan ya. Nah, ini oke. Nah, ini saya bor kecil banget nih, saya bor kecil. Jadi kalau pasang inline memang harus seperti ini, kalau enggak yang ngejam terus. Jadi nanti posisinya tuh pas di sini. Nah, kalau ini dipasang di tengah-tengah sini, nah, jadi udara itu yang dari regulator itu akan keluar lewat situ. Jadi ini aman selama nggak ada perubahan penyetelan di sini, ulirnya dan lain aman. Jadi atau silnya rusak, ya udah dia akan tetap aman dan tekanan nggak berubah-ubah setelah kita fix. Itu cara pasang regulator untuk tabung OD38. Jadi bentuknya seperti itu. Ini ke sini masuk. Nah, seperti ini. Nah, ruangan di sini harus dikasih nih. Ini buat aja ring yang pas sama ini, panjangnya kira-kira 2 cm atau 20 mili. Jadi posisinya di situ tapi di dalam. Nah, terus udara yang dari ini akan keluar lewat sini. Ya. Udaranya akan keluar lewat sini, langsung keluar, udah aman. Nah, kalau pakai pinball kan nggak perlu ya, langsung. Ini kalau ini gambaran ininya saya chamber aslinya, berarti di sini mentoknya. Nah, di sini ya. Jadi ruangan yang sudah terregulasi sebesar di situ. Tuh. Nah, ini juga bahan-bahan untuk modifikasi. Nah, ini juga ada tabung OD38 ya, menurut saya. Ini udah jadi gitu ya. Terus ini juga ada bahan-bahan untuk tutup. Jadi ini saya pasang di sini untuk manometer input ya. Jadi karena tadi di depan, nah ini ada apa namanya,
modif. Ini kita bor, kita tutup. Ini kalau terjadi kerusakan atau apa untuk membuang udara, di sini saya kendorin dikit udah keluar. Nah, ini untuk manometer di sini. Untuk itunya. Terus ini bahannya juga udah persiapan juga untuk tutup depan. Ini kita buat pakai mesin yang ada, yang mesin mini. Kemudian kita akan pasang lagi. Jadi yang tadi itu, jadi ini tadi ya, udah cara kerjanya. Masuk sini, nanti ini begini, udah gampang. Jadi kita pasang lagi. Nah, ini kita masuk, ini saya lubangin ya, dalamnya ini lubang. Nah, ini lubang. Nah, jadi nanti kesini ini lubangnya. Nah, kelihatan ya lubangnya. Terus ini kita siapkan, masuk yang ujung. Nah, udah, nggak usah dibaut, nggak usah, udah kuat. Baru kita masukkan. Ah, pas. Udah langsung plek ya. Ini akan ada nonjol nih. Nih, nonjol. Nah, kalau ini ya gitu aja. Kita pasang lagi. Nah, ini kita ikat. Nah, selesai, ini kita pasang. Kita pasang. Nah, ceng. Nah, jadi nah, kelihatan dah. Ini udah jadi bulpup. Jadi udah menjadi bulpup. Akhir kita tinggal pasang untuk ininya. Nah, kita pasang. Kita gembirakan di sini. Nah, udah jadi. Ini adalah modifikasi menjadi popor bulpup ini. Ini aman, ini ada kuncinya, tekanannya, ini apa, chamber-chambernya, warna. Nah, kemudian supportnya juga, tripodnya juga kita pasang, udah modifikasi dari yang biasa aja. Nah, jadi ini bahan-bahan tampung. Ini alat tes untuk ngetes regulator inline. Nah, kemudian ini untuk regulator pinball. Nah, ini kemudian ini adalah spare part. Saya menggunakan kualitas seal yang bagus-bagus. Ada per, ada ini kita buat apa, coupler, macam-macam coupler,
seal-sealnya ini ya, sealnya juga menggunakan yang Python. Ini seal-sealnya banyak, seal-sealnya nih spare ya, karena seneng ngoprek. Ini juga masih ada. Oke, itulah kira-kira rekan-rekan. Ini saya pakai ininya, pakai pelurunya. Saya paling senang menggunakan Super Dome. Kalau ini Barakuda juga bagus, ini nitik, ini bagus. Super Dome juga nitik, teman, ini lebih presisi karena buatan ininya sangat bagus gitu. Itulah sharing pada kali ini. Silakan, terima kasih. Yang belum subscribe mohon di subscribe supaya berkembang. Terima kasih.